Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fansyagan Cakradewa dari kelas 11 IPA 3, kelompok 5, biologi, urutan keempat. Kelompok saya akan mempresentasikan tentang jaringan hewan, dan saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan mengenai jaringan ikat cair dan jaringan ikat penyokong. Langsung saja, yang pertama yaitu jaringan ikat cair. Nah, jaringan ikat cair adalah jaringan ikat yang sel penyusunnya berupa larutan yang terdiri dari jaringan darah dan juga jaringan limfa atau getah bening. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan darah dan jaringan limfa yang tadi saya sebutkan. Apa itu jaringan darah? Jaringan darah adalah jaringan yang disusun oleh sel-sel darah, sel-sel darah merah atau disebut eritrosit, sel-sel darah putih atau leukosit, dan keping-keping darah atau trombosit yang berada dalam cairan yang dinamakan plasma. Nah, plasma darah ini adalah zat yang terdiri dari air yang mengandung berbagai zat terlarut yang dialirkan dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Lalu jaringan darah ini adalah jaringan ikat atipikal karena tidak mengikat, menghubungkan, atau menyambung dengan sel-sel tubuh lainnya. Lalu sel darah putih dibedakan menjadi eosinofil, neutrofil, basofil, limfosit, dan juga monosit. Selanjutnya yaitu fungsi dari jaringan darah. Yang pertama yaitu jaringan darah berperan dalam proses transportasi sebagai produsen darah dan sebagai sistem kekebalan tubuh atau juga bisa disebut imunitas. Kedua yaitu sel darah merah atau eritrosit memiliki fungsi sebagai pembawa oksigen dari organ respirasi ke berbagai jaringan. Ketiga yaitu sel darah putih atau leukosit memiliki fungsi sebagai pembunuh bibit penyakit. Yang keempat yaitu keping-keping darah atau trombosit berfungsi sebagai pembekuan darah. Dan yang kelima yaitu plasma darah berperan dalam membuat darah bisa mentransport oksigen dan memberi makan jaringan melalui nutrisi. Selanjutnya ada ciri-ciri jaringan darah, diantaranya yaitu memiliki zat dasar atau matriksnya berupa cairan yang disebut plasma darah. Plasma darah tidak dihasilkan oleh sel-sel darah penyusun jaringan darah. Nah, plasma darah mengandung air, garam, dan protein terlarut. Sel darah merah mengandung hemoglobin. Lalu ada jaringan limfa. Saya akan menjelaskan pengertian jaringan limfa terlebih dahulu. Jaringan limfa merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel limfosit dan juga sel makrofag dan serat-serat retikuler. Jaringan limfa terdapat pada organ-organ limfa seperti timus, tonsil, dan juga limfa. Limfa atau getah bening mengandung zat-zat seperti plasma, tetapi dengan konsentrasi yang berbeda. Di dalam limfa tidak terdapat sel darah merah, tetapi terdapat limfosit yang berperan sebagai fagosit. Lalu ada ciri jaringan limfa, yaitu tersusun dari serat retikuler dan sel-sel limfosit dan makrofag. Lalu terdapat pada organ timus, kelenjar limfa, tonsil, dan limfa. Ketiga yaitu limfosit condong berkelompok. Lalu jaringan limfa menyebar ke seluruh badan melalui pembuluh limfa. Selanjutnya adalah jaringan ikat penyokong. Nah, jaringan ikat penyokong adalah jaringan ikat yang berperan dalam membentuk dan juga menyokong tubuh. Jaringan ini terdiri dari tulang rawan atau disebut kartilago dan juga tulang sejati atau osteon. Saya akan menjelaskan jaringan tulang rawan terlebih dahulu. Jaringan tulang rawan adalah suatu jaringan ikat yang memiliki kemampuan menahan berat relatif padat, akan tetapi tidak kuat, seperti halnya tulang jaringan ini berasal dari sel-sel mesenkim yang kemudian melakukan diferensiasi menjadi bentuk fibroblast. Di dalam pembentukan tulang sel ini bisa dikatakan menjadi sebuah unsur yang sangat penting.
Tulang rawan juga merupakan suatu penopang utama pada upaya pertumbuhan embrio hewan vertebrata setelah kelahiran, sebelum nantinya akan digantikan dengan tulang sejati. Akan tetapi, walau demikian, tulang rawan masih terdapat pada tubuh hewan dewasa sebagai suatu penopang organ tertentu yang juga sangat membutuhkan sifat elastis yang dimiliki oleh tulang rawan itu sendiri. Lalu fungsi jaringan tulang rawan ini adalah yang pertama membantu menopang jaringan organ lunak seperti daerah pergeseran di dalam persendian dan membentuk tulang sejati. Lalu ciri jaringan tulang rawan yaitu tersusun dari sel tulang rawan dan terbentuk dari serat dan protein. Lalu ada jenis jaringan tulang rawan. Yang pertama ada tulang rawan hialin. Nah, tulang rawan hialin merupakan jaringan tulang rawan yang sangat umum menyusun fetus atau janin dan beberapa tulang pada hewan vertebrata. Tulang hialin tersusun dari suatu sel kondoblas pada suatu sel kondrosit dengan bantuan dari serat kolagen yang halus dan kondroitin sulfat yang berguna sebagai penyusun substansi dasarnya. Ada banyak jenis kartilago sebenarnya, akan tetapi kartilago hialin ini merupakan kartilago yang pada umumnya memiliki sifat lebih pudar, lebih kaku, dan memiliki hialin yang warnanya putih. Kartilago ini juga memiliki peran yang sangat penting sebagai penopang organ pernapasan dan juga sebagai penopang tubuh embrio yang terdapat pada hewan vertebrata. Hialin sendiri merupakan suatu daerah pembentukan tulang sejati di mana penyebaran kartilago hialin pada tubuh hewan dengan jenis vertebrata juga turut ditemukan di bagian cakram, epifis, tulang sejati yang terdapat pada ujung tulang rusuk dan juga di area persendian. Yang kedua ada tulang rawan elastis. Kartilago elastis secara umum memiliki struktur yang sama dan tersusun dari sel kondrosit dan juga cairan kondroitin sulfat. Bedanya di antara kartilago elastis dengan kartilago hialin terdapat pada area serat penyusunnya. Kartilago elastis ini juga tersusun dari serat elastin yang jauh lebih halus dibandingkan kolagen. Karena itu, kartilago elastis memiliki sifat yang jauh lebih elastis atau jauh lebih fleksibel, di mana tulang rawan kartilago memiliki warna kuning ketika kondisinya segar. Penyebarannya pada tubuh juga akan ditemukan pada daun telinga, pada area saluran eustasius, dan juga di saluran lain. Yang ketiga ada tulang rawan fibrosa atau fibrokartilago. Fibrokartilago ini merupakan suatu jaringan tulang rawan yang memiliki sifat campuran atau intermediate antara hialin dengan elastis. Tulang kartilago ini juga disusun oleh suatu serat kolagen kasar. Sementara intisari dasarnya adalah tidak sama sekali terlihat jelas, di mana penyebarannya juga terdapat di antara tulang vertebrata dan ligamen yang merupakan penghubung antara tulang beserta pada jaringan otot. Lalu selanjutnya ada jaringan tulang sejati atau osteon. Jaringan tulang sejati merupakan sebuah jaringan ikat padat yang paling keras dari semua jaringan yang ada di dalam tubuh. Bentuknya keras karena mengandung garam kapur fosfat dalam bentuk senyawa kalsium klorida. Tulang sejati memiliki dua bagian, yaitu batang yang menghubungkan sebagian besar ruas tulang dan disebut dengan diafisis. Di dalamnya terdapat dua daerah, yaitu tulang dan sumsum. Bagian kedua ialah bagian ujung, yaitu daerah pada tulang yang secara anatomi terletak pada bagian ujung, khususnya pangkal suatu ruas tulang pada tulang yang sedang tumbuh. Bagian ujung tulang disebut dengan episis. Bagian ujung tulang sejati antara satu dan lain dipisahkan oleh batang tulang. Lalu fungsi jaringan tulang sejati diantaranya menyusun dan membina rangka untuk alat gerak utama pasif dan juga berfungsi sebagai penyokong. Lalu tempat melekatnya otot
yang dihubungkan oleh tendon dan pelindung organ lunak serta vital di tubuh, dan sebagai tempat memproduksi sel-sel darah serta menjadi tempat penyimpanan cadangan mineral berupa kalsium dan fosfat serta cadangan lemak. Nah, ciri dari jaringan tulang sejati yaitu struktur yang lebih keras, padat, dan rapat, menjadi penyusun utama dari sistem rangka, lalu terdapat sumsum tulang dan tempat menghasilkan sel-sel darah, dan disusun oleh bahan organik, anorganik, serat, dan sel tulang. Lalu ada jenis tulang sejati. Yang pertama, tulang pipa, yaitu tulang sejati yang berbentuk panjang dan berongga serta seperti pipa. Contohnya ialah tulang pengumpil, tulang hasta, tulang betis, dan tulang kering. Tulang pipa sendiri terdiri dari bagian yaitu diafisis dan juga epifisis. Diafisis adalah bagian badan atau bagian utama tulang, sedangkan epifisis adalah bagian tepi atau bagian ujung kepala dari tulang. Bagian ke epifisis, diafisis dibatasi oleh bagian khusus yang disebut cakram. Epifisis, cakram, epifisis lebih lambat prosesnya dibandingkan dengan daerah diafisis. Yang kedua, tulang pipih, yaitu tulang yang memiliki bentuk pipih. Contohnya ialah di rangka aksial, misalnya tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang-tulang yang menyusun tengkorak. Tulang pipih memiliki peran sebagai pelindung suatu rongga, misalnya pada rongga tengkorak, yang berperan melindungi otak, dan juga rongga dada melindungi jantung, serta bagian paru-paru. Lalu yang ketiga, tulang pendek, yaitu tulang sejati yang berukuran pendek. Tulang sejati dengan bentuk yang pendek hanya berada di pangkal telapak tangan, pangkal telapak kaki, dan tulang-tulang belakang. Yang terakhir ada tulang tidak beraturan, yaitu tulang yang bentuknya beragam dan tidak beraturan. Contohnya adalah tulang-tulang belakang atau ruas tulang belakang dan tulang penyusun wajah atau tulang bagian wajah. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau kekurangan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.